wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pirna Listiana. Saya Alia Lestari. Kami dari kelas 10 IPS 1. Kami akan membuat video pembelajaran tentang Bank Sentral serta sistem dan alat pembayaran. Bank Sentral di Indonesia memiliki perjalanan sejarah tersendiri. Dalam proses perjalanannya, tercatat ada 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di Indonesia, yaitu Dijavase Bank atau DJB, Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan Bank Indonesia atau BI. Ketiganya memiliki peranan yang penting dalam menjaga tingkat stabilitas mata uang pada era penjajahan kemerdekaan hingga saat ini. Sejarah dan perkembangan Bank Sentral di Indonesia. Dijavase Bank atau DJB Bank Sentral pertama di Indonesia. Dijavase Bank atau DJB merupakan bank sentral pertama yang dibangun di Indonesia. Lembaga keuangan ini dibangun pada tahun 1919 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Raja William I. Lokasinya berada tepat di Jakarta. Dijavase Bank atau DJB melakukan ekspansi dengan membangun cabang di daerah Surabaya, Semarang, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, hingga di New York. Fungsi Dijavase Bank atau DJB adalah berusaha mencetak dan mendistribusikan uang kertas di wilayah jajahan Hindia Belanda. B. Bank Nasional Indonesia 46 atau BNI 46. Bank sentral yang menerbitkan uang Republik Indonesia atau ORI. Jika ada yang menganggap bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral pasca kemerdekaan Indonesia, maka tersebut merupakan anggapan yang salah. Terlebih lagi jika melihat fakta bahwa Bank Indonesia baru berdiri pada tahun 1953. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, lembaga perbankan yang berperan penting dalam menjaga kestabilan mata uang adalah Bank Nasional Indonesia 46 atau BNI 46. Adanya penetapan BNI 46 sebagai bank sentral di Indonesia adalah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang kala itu diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1946. Dalam proses perjalanannya, BNI 46 adalah lembaga finansial yang kala itu mencetak uang Republik Indonesia atau ORI yang dikenal sebagai mata uang pertama yang dicetak oleh Indonesia. Peran BNI sebagai bank sentral kala itu sangatlah sebentar. Alasan utamanya adalah BNI 46 dinilai memiliki aset yang terbatas. Terlebih lagi, penerbitan ORI kala itu tercatat tidak bisa dilakukan secara maksimal dan juga tidak bisa menyentuh seluruh daerah di Indonesia. Untuk itu, peran Bank Sentral di Indonesia dialihkan ke pihak Dijavase Bank atau DJB pada tahun 1949. C. Nasionalisasi Dijavase Bank atau DJB dan Bank Indonesia dipilih sebagai bank sentral. Pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun hal ini tidak berlangsung lama dikarenakan Indonesia kembali pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi Dijavase Bank atau DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham Dijavase Bank atau DJB oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besaran mencapai 97%. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan Dijavase Bank atau DJB sejak 1 Juli 1953. Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Jenis sistem pembayaran. Sistem pembayaran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar antara kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, APMK, cek, biliet giro, nota debit, maupun uang elektronik, card based dan server based. Cakupan sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar wholesale dan transaksi retail. Alat pembayaran. 1. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kertas yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.
2. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah seluruh alat pembayaran selain tunai atau uang kertal. Nah, itu dia video pembelajaran tentang bank sentral serta sistem dan alat pembayaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.